Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farhana Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku ini ya guys. By the way guys, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor dari seseorang yang sebenarnya kisah ini tuh agak sedikit memilukan dan juga agak menyayat hati gitu loh. Bahkan ketika aku membaca kisah ini tuh agak-agak sedikit langsung sedih gitu loh. Dan gak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi videonya. Nah, cerita ini berasal dari teman kita yang kita sebut saja namanya Tiwi. By the way, Tiwi ini mengisahkan ketika dirinya tengah berusia 8 tahun, yang dimana dia masih kelas 2 SD kala itu. Dia bercerita kala itu dia mengalami sesuatu yang amat sangat memukul batinnya guys. Sebenarnya nggak cuma dia, bahkan kalau misalnya ada anak-anak yang dengan seusia dia yang mengalami kejadian seperti itu, pasti juga bakal terpukul gitu loh. Dan mungkin ada yang nggak sekuat dia gitu loh guys. Dia mengingat kali itu, ketika dia pulang dari bermain bersama teman-temannya, ketika dia sampai rumah, dia mendengar suara ribut-ribut dari kamar kedua orang tuanya. Kala itu, si Tiwi ini masih belum paham gitu loh mengenai percekcokan yang tengah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jadi kayak awalnya atau apa yang dibahas sama orang tuanya tuh dia nggak ngerti. Yang dia tahu kala itu tuh hanya kedua orang tuanya tengah melakukan perdebatan yang amat sangat hebat gitu loh. Yang bener-bener sekeras itu gitu loh. Kala itu si Tiwi masih belum begitu paham gitu loh mengenai percekcokan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Yang si Tiwi tahu adalah kedua orang tuanya ini bertengkar hebat dan berujung dengan si ayahnya ini yang melayangkan tamparannya yang begitu keras kepada ibunya, yang sampai membuat tubuh ibunya ini terpental gitu loh. Kayak sampai langsung jatuh gitu, yang dari berdiri langsung jatuh ke lantai gitu loh guys. Si Tiwi yang melihat perlakuan ayahnya ini juga kayak cuma nangis doang gitu loh. Nangis dan juga sekalian takut juga gitu loh. Karena selama ini yang dia tahu bahwa dia tidak pernah melihat kedua orang tuanya itu cekcok, apalagi bertengkar sampai segitunya gitu loh, sampai bertengkar sampai sehebat itu gitu loh. Nangis aja dia di depan pintu sambil duduk gitu loh, kayak nangis terduduk gitu sambil ngeliatin kedua orang tuanya ini cekcok. Nangis aja itu si Tiwi sembari melihat ayahnya yang masih nunjuk-nunjuk ibunya, yang kala itu ibunya sudah tersungkur di lantai sembari memegangi salah satu pipinya yang bekas tamparan ayahnya ini guys. Kalian bisa bayangin gimana anak usia segitu dipertontonkan adegan yang seperti itu coba. Setelah beberapa lama, akhirnya ayahnya pun meninggalkan kamar tersebut, udah pergi aja gitu. Nah, si ibunya ini kayak menangis sesedih itu gitu loh guys. Sedih sampai sedih yang menyayat hati gimana lah ya gitu. Dan setelah ibunya ini agak tenang gitu kan, dia baru tahu kalau si Tiwi ternyata ngelihat dia nangis dan ngelihat dia berantem dengan suaminya guys. Ngelihat anaknya yang melihat dia tengah menangis, jadi sama-sama menangis gitu, makin pilulah hati dari ibunya si Tiwi ini. By the way guys, biar enak kita sebutnya, mungkin kita sebut saja namanya ibu Tiwi ini Ibu Asih. Setelah melihat anaknya yang tengah menangis juga, akhirnya si Ibu Asih pun mendatangi si Tiwi sembari menenangkan si Tiwi ini. Tenang gitu, ditepuk-tepuk gitu kan punggungnya sambil dia juga menangis gitu loh kala itu. Kala itu di tengah malam ketika si Tiwi ini sudah tertidur lelap, tiba-tiba di tengah mimpinya dia terbangun guys. Dia terbangun dengan suara yang berisik gitu loh. Ketika si Tiwi ini membuka pintu kamarnya, dia mendengar suara cekcok yang sangat kencang dari arah kamar kedua orang tuanya tersebut. Bahkan gak cuma dia guys, seluruh isi penghuni rumah itu pun semuanya terbangun. By the way guys, isi rumahnya si Tiwi ini gak cuma Tiwi sama kedua orang tuanya. Penghuni rumah yang ditinggali si Tiwi ini adalah sebuah keluarga besar gitu, yang terdiri dari nenek dan kakek, dan memiliki 6 orang anak, yang dimana 6-6-nya ini atau ke-6 anaknya ini sudah memiliki pasangan dan juga sudah memiliki anaknya masing-masing. Kalian bisa ngebayangin seberapa besar keluarga tersebut kan? Nah, si ayahnya si Tiwi ini anak ketiga dari nenek dan kakek tersebut guys. Kembali ke cerita awal guys, mendengar keributan-keributan ini, akhirnya semua penghuni rumah pun langsung mendatangi tempat dimana kedua orang tuanya si Tiwi ini pun lagi bertengkar. Kala itu si Tiwi ini mengingat dengan jelas ketika beberapa orang dari om-omnya ini tengah memisahkan antara ibu dan juga si bapaknya si Tiwi ini. Jadi kayak dipisah gitu loh, biar nggak berantem mulu. Bahkan guys, si Tiwi mengingat dengan jelas ketika ayahnya dibawa keluar dari kamar dengan darah yang sudah bercucuran
di kepalanya, sembari memegang kepalanya gitu kan untuk menghambat darah yang keluar, sembari dengan jalannya yang tengah gontai. Akhirnya si bapaknya si Tiwi ini pun keluar dari kamarnya bersama dengan beberapa omnya. Nah, di dalam kamarnya cuma tersisa tinggal si ibu ASI ini, guys. Melihat pertengkaran yang begitu besar, nggak cuma besar guys, bahkan pertengkaran kali ini tuh lebih besar dibanding pertengkaran yang sebelumnya, yang tadi sore. Karena sebelumnya si Tiwi juga mendengar bahwa si ayahnya ini beberapa kali membanting barang-barang yang ada di dalam kamar tersebut. Jadi semuanya dibanting-banting gitu, prang 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 semuanya gitu. Sambil ya berteriak-teriak kepada si istrinya ini, si ibu ASI ini, guys. Nah, setelah melihat keadaan bapaknya seperti ini, ibunya yang meraung-meraung nangis di dalam kamar, akhirnya si Tiwi pun memilih untuk memasuki kamarnya kembali. Dia udah ketakutan, dia cuma nangis, dia juga bingung, dia nggak ngerti harus gimana gitu. Dia nggak tahu apa ini sebenarnya yang terjadi gitu. Bahkan untuk usia sekitar 8 tahun pun ya pasti berat melihat hal-hal seperti ini gitu di depan matanya dia. Singkat cerita, karena kecapean nangis gitu loh, si Tiwi ini akhirnya tertidur, guys. Tertidur. Dan lagi si Tiwi ini terbangun. Tapi kali ini berbeda, guys. Kali ini ada ibu ASI atau ibunya yang membangunkan si Tiwi ini. Dengan perlahan dia menepuk pipinya si Tiwi ini. Nak bangun. Nak bangun, nak bangun gitu. Setelah melihat si Tiwinya ini udah buka mata, ibunya tuh, ibu ASInya ini pun mendudukkan si Tiwi di tempat tidur. Sembari berkata, "Nak, kamu sayang sama ibu kan? Kamu mau kan ikut ibu pergi? Kamu sayang kan sama ibu? Mau kan ikut pergi ibu?" Katanya si ibu ASI. Nah, kala itu si Tiwi yang lagi masih bangun tidur gitu, masih kayak nggak connect gitu, kayak cuma diem aja gitu sambil memproses gitu loh kata-kata si ibunya. Nah, si ibu ASI ini nih yang melihat anaknya yang belum connect itu akhirnya kembali mengatakan apa yang dikatakan sebelumnya. "Nak, kamu mau nggak ikut sama ibu? Ikut sama ibu ya, ikut sama ibu ya, kamu sayang kan sama ibu? Ibu juga sayang banget sama kamu, ibu nggak mau jauh-jauh dari kamu. Kamu ikut ya sama ibu," katanya si Bu ASI ini. Akhirnya si Tiwi pun mengangguk gitu loh. Karena yang ada di dalam pikirannya si Tiwi ini ingin diajak pergi dari rumah tersebut sama ibunya. Jadi kayak cuma pergi berdua aja gitu loh sama ibunya dari rumah itu. Tetapi guys, yang di pikirannya si Tiwi ini berbeda, guys. Nah, kala itu si Bu ASI ini langsung menggenggam tangannya si Tiwi. Sembari dia menuntun si Tiwi ini keluar rumah. Tepatnya di belakang halaman rumah. Nah, kala itu si Tiwi ini pas ngelihat keluar kamar gitu, ngelihat ruangan gitu, rumah ternyata udah sepi, kayak orang-orang tuh udah kembali tidur gitu loh. Setelah sampainya si Tiwi dan ibunya si ASI ini di belakang halaman mereka, tiba-tiba tubuhnya si Tiwi ini disiram air sama Bu ASI. Setelah disiram air, ternyata Bu ASI itu pun juga menyiramkan air tersebut ke tubuhnya Bu ASI sendiri. Nah, ini nih guys. Di sini nih guys. Sedihnya tuh di sini. Kala itu si Tiwi melihat ibunya, si ibu ASI ini menyalakan korek api. Tepat sebelum korek apinya itu terjatuh ke bawah, tiba-tiba tubuhnya si Tiwi ini kayak melayang gitu. Kayak ada seseorang yang menggendong Tiwi menjauh dari situ. Dan di detik kemudian, si Tiwi melihat ibu ASI terbakar semuanya. Seluruh tubuhnya ibu ASI terbakar guys, langsung blar gitu. Ternyata guys, yang disiram itu bukan air biasa, melainkan minyak tanah guys. Minyak tanah yang disiram ke tubuhnya si Tiwi dan Bu ASI itu minyak tanah, bukan air. Jadi zaman dulu tuh sebelum ada kompor gas, kebanyakan tuh orang-orang kan masih pakai kompor kan, pakai minyak tanah. Nah itu jadi minyak tanah tuh nggak kayak sekarang. Kayak dulu tuh masih ada banyak minyak tanah gitu kan. Nah itu guys, disiram pakai minyak tanah itu. Nah si Bu Tiwi nih yang lagi kebakar tuh langsung menjerit gitu, sembari merasakan rasa yang panas gitu loh, yang sembari kebakar kan badannya. Langsung guling-guling gitu kan. Nah ternyata yang memegang tubuhnya si Tiwi ini paman keenamnya, yang kita sebut saja namanya Tono. Om Tono ini melihat kakak iparnya yang tengah berguling-guling dengan api yang sangat besar, langsung meminta tolong warga gitu, tolong gitu, sembari masuk ke dalam rumah untuk membangunkan penghuni rumah, untuk langsung membantu untuk memadamkan api. Nah, tapi guys,
terlambat. Apinya itu dapat dipadamkan, tapi luka bakar yang diderita oleh Ibu Asih ini sangat amat parah gitu loh. Setelah api padam, akhirnya Bu Asih ini pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi guys, nyawanya Bu Asih ini tidak tertolong. Selang beberapa jam di rumah sakit, akhirnya Ibu Asih pun meninggal dunia guys. Karena saking parahnya gitu loh, luka bakar yang diderita sama Bu Asih ini. Tapi ini yang mendengar tentang kabar bahwa ibunya ini sudah meninggal pun langsung kayak terpukul gitu loh. Dia meraung-raung, dia sampai nangis, sampai pingsan, sampai bangun lagi, sampai nangis sesedih itu gitu loh. Dia benar-benar terpuruk kala itu. Ya kalian bisa bayangin, anak usia segitu ditinggal oleh ibunya sendiri, bahkan meninggalnya itu di depan matanya si Tiwi sendiri guys. Gitu, sedih. Lanjut guys. Nah setelah proses pemakaman akhirnya digelarlah gitu pengajian yang selama 7 hari. Tapi di malam setelah ibunya meninggal ini, Tiwi bermimpi yang sedikit aneh. Entah ini karena memang dari awalnya dia kepikiran ibunya terus, atau karena emang dia saking terpuruknya mendengar kepergiannya si ibunya ini, jadi dia bermimpi seperti ini. Dia bermimpi ibunya mendatanginya sembari mengelus-ngelus puncak kepalanya, sembari menanyakan, apakah kamu mau ikut ibu nak? Selalu bermimpi seperti itu. Selalu bermimpi seperti itu dan berulang kali seperti itu. Tapi kala itu Tiwi hanya menahannya di dalam hati. Dia tidak mengatakan ke siapapun. Dia cuma diem aja kayak cuma dalam hati. Walaupun itu mimpinya beberapa kali dan sama. Persis sama kayak begitu. Itu di dalam mimpinya si Tiwi ini tuh kayak nggak mau gitu menolak ajakan ibunya. Meskipun ia sangat menyayangi ibunya, Ibu Asih ini. Tapi dia tahu, tapi dia sadar. Tapi dia mengerti gitu loh, bahwa dia dan ibunya sudah berbeda alam. Dan pernah juga kala itu Tiwi pernah melihat sosok ibunya ini yang tengah tersenyum gitu loh, dari kejauhan sembari melambai. Dan kadang-kadang juga Tiwi ini masih merasakan kehadiran ibunya ini ketika dia tengah bersedih gitu. Jadi dia merasakan ada kayak ibunya gitu di sekitaran dia. Ya wallahu alam lah ya. Dan kabarnya nih guys, si Tiwi ini juga pernah mendengar dari beberapa saksi di warga atau warga sekitar gitu, warga yang sekampung dengan si Tiwi ini. Kala itu mereka mengatakan bahwa arwah dari ibu ini atau ibunya si Tiwi ini, Ibu Asih ini bergentayangan. Bahkan waktu itu yang sudah nggak ada pos kamling, kali itu tuh kayak dibikinlah pos kamling. Jadi 2:30 ada orang-orang yang sekelompok orang gitu dan kentungannya gitu keliling-keliling kampung gitu loh guys. Ada juga yang mengatakan ketika malam, ketika dia melewati sekitaran rumahnya si Tiwi ini, dia melihat sosok ibunya si Tiwi ini tengah terbang dari dahan satu ke dahan yang lainnya. Jadi dari pohon satu ke pohon lainnya, dari dahan satu ke dahan yang lainnya gitu. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa dia diketawai atau dia ditertawai oleh sosok jin yang menyerupai wajah Bu Asih ini. Pokoknya teror ini tuh bener-bener dirasakan oleh warga setempat gitu loh. Sampai warga setempat itu tuh udah males banget untuk pergi di malam hari. Jadi setelah maghrib udah tutup pintu, tutup jendela, udah nggak ada orang keluar gitu loh. Keluar-keluar nanti kalau misalnya udah pagi gitu loh, udah matahari tuh udah terbit. Kayak gitu guys, saking terornya. Dan pada akhirnya teror-teror tersebut pun menghilang sendirinya setelah 40 hariannya si Bu Asih ini. Jadi kan biasanya 40 hariannya ini kan didoakan gitu kan, kayak didoana setelah 40 hariannya ini nih teror itu tuh menghilang. Dan hingga kini si Tiwi ini masih trauma banget dengan yang namanya daging panggang. Jadi dia nggak bisa tuh makan steak, makan daging bakar, sate kayak gitu. Dia bener-bener nggak bisa. Karena dia selalu mengingat kejadian yang tidak mengenakan itu guys. Ketika dia mencium bau bakar tersebut, bau bakar daging itu, dia udah langsung kayak mual gitu. Si Tiwi ini yang bahkan sampai sekarang ini nih masih belum bisa melupakan bagaimana rupa ibu dan juga tubuhnya ketika sebelum dilarikan ke ambulan guys. Kayak setelah api padam, si Tiwi ini masih bener-bener inget banget dengan jelas gimana perawakannya ibunya, atau gimana separah apa luka bakar yang diderita ibunya guys. Astagfirullah, kasihan banget sih. Dan setelah Tiwi beranjak dewasa, akhirnya
Tiwi ini mengerti apa yang menjadi biang percekcokan kedua orang tuanya ini hingga ibunya, si ibu ASI ini memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan tragis seperti itu. Alasannya adalah karena pihak ketiga, guys. Pihak ketiga. Dan aku memilih untuk tidak menceritakan mengenai permasalahan ini karena bagi aku ini adalah sebuah aib yang nggak layak buat dipublish di sini gitu loh, guys. Jadi ya, aku memilih untuk tidak bercerita. Kalian cukup mengambil hikmahnya aja, guys. Dan itulah tadi cerita dari teman kita yang bernama Tiwi atau yang kita sebut saja namanya Tiwi. Makasih Tiwi udah mau share pengalaman kamu di sini. Dan hal yang bisa kita ambil mengenai kisah kali ini adalah jangan pernah selingkuh, guys. Perselingkuhan akan mendorongmu ke dalam jurang. Kesetiaan adalah hal paling mendasar ketika kalian memilih untuk berkomitmen ataupun untuk menikahi seseorang. Karena ketika kalian memutuskan untuk menikahi seseorang atau menikah dengan seseorang, ada tanggung jawab yang kalian emban di situ, guys. Tanggung jawab untuk menjaga perasaan pasangan kalian yang telah mempercayakan perasaannya ini kepada kalian, guys. Maka dari itu, sayangilah pasangan kalian dan hargailah pasangan kalian sebelum kalian benar-benar kehilangan pasangan kalian tersebut. Dan dewasalah kalian mengenai hubungan yang kalian jalani ini, guys. Oke guys, segitu dulu video aku kali ini dan aku harap kalian menikmati konten aku kali ini. See you di next video selanjutnya. Bye-bye.